pasti akan begadang malam ini atau tidak. Besok adalah hari yang luar biasa ya. Saya berharap besok kita mendapatkan sebuah nama gubernur yang bisa membawa Jakarta menjadi lebih baik. Ya. Sepakat nggak Pak Jamal? Sepakat sekali. Mas Ramdansyah juga? Saya berharap banyak malah. Berharap banyak. Harapannya banyak, mudah-mudahan harapannya juga bisa dipenuhi. Amin. Oke, ini saya ingin segera ke rekan kami, Sita Paprika ya, yang berada di salah satu tempat. Tetapi nanti setelah kabar berikut ini. KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya melakukan perubahan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebanyak 21.344 dugaan pemilih ganda resmi dihapus. Sehingga jumlah DPT menjadi 6.962.348 orang. 21.000 lebih nama-nama yang diduga ganda itu sebelumnya ditandai dalam DPT. Keputusan diambil dalam rapat bersama KPU DKI Jakarta dengan 6 tim sukses pasangan calon gubernur. Pertemuan digelar menyusul peringatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kepada KPU Jakarta agar menetapkan DPT sesuai undang-undang. Sebelumnya sejumlah tim sukses meminta KPU mengevaluasi DPT karena ditemukan banyaknya pemilih ganda. DPT yang ditetapkan di TPS nanti pada saat pengisian berita acara itu sudah termasuk yang dikurangi ini, karena selama ini kan penandaan itu tidak merubah SDPT yang ada di masing-masing TPS. Nanti kami akan buat rekap lagi per TPS, kepada para TPS itu harus mengikuti jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi pada hari ini setelah dihapus sejumlah 21.344. KPU DKI Jakarta sendiri tetap akan melaksanakan Pilkada DKI pada tanggal 11 Juli 2012 besok. Dari Jakarta, Seni Setiorini, Oscar Gumilang, TV One mengabarkan. Saya ingin membacakan kabar ini Mas Jamal dan Mas Ramdansyah. Ada kabarnya di salah satu lokasi ini di mana ya? Di Tanah Merah. Ada 21.000 daftar pemilih tetap beridentitas ganda. Ada rekan kami Dias Kaslina sudah melakukan penelusuran. Pilkada DKI Jakarta 2012 tinggal menunggu hitungan jam lagi, tetapi ternyata permasalahan tidak berhenti dengan kisruh DPT dengan identitas ganda saja, tetapi ada satu permasalahan lagi, yaitu adalah KTP yang tidak dimiliki warga di suatu daerah, tetapi di daerah tersebut ternyata dibangun TPS dan bahkan warga yang tidak memiliki KTP mendapatkan surat undangan untuk menyoblos. Nah, bersama saya ini sudah ada Ketua RT Tanah Merah Bawah, Pak Cecep Asmara, di mana warga di Tanah Merah Bawah ini kemarin ya Mbak ya, sekitar 35.000 orang tanggal 5 Juli kemarin sudah memprotes ketidakmilikan. Ya, jelang Pilkada DKI Jakarta esok hari, Jakarta Utara, bisa dibilang esok adalah pertama kalinya warga Tanah Merah memilih gubernur mereka langsung di TPS. Yang masih ada ternyata kayak warga Rawasengon, di mana itu di Australia. Jadi memang kemudian nggak milih. Jangan-jangan dipakai lagi. Kabar yang baru saja Anda saksikan ini sama dengan yang tadi saya perlihatkan di Twitter. Sekarang kita perbesar. Kalau tadi ada dalam satu keluarga ada 5 ya, kurang lebih. Di sini masih yang sama, kurang lebih dari keluarga yang sama. Yang pertama kartu pemilihnya beralamat di Jalan Cikini sekian-sekian, dan yang kedua adalah di Jalan Kebonpala dengan nama yang sama. Analisa Mas Jamal apa? Ya, pertama setelah kita lihat tadi, kartu yang pertama itu adalah NIK-nya 09. NIK 09 itu adalah NIK asli DKI Jakarta, jadi wilayah ya. Yang kedua, NIK-nya adalah NIK 31. Jadi itu adalah NIK nasional yang baru. Jadi sangat mungkin terjadi yang 09 itu adalah DP4 yang dari pemerintah daerah. Kemudian setelah dimutakhirkan, dia masih didaftarkan
dengan nik yang lama tadi. Sementara di tempat yang lain, di Kebon Pala tadi, dia juga didaftarkan lagi. Jadi kemungkinan keluarga ini ada di satu tempat kemudian pindah dan masih dua-duanya masih dinyatakan sebagai warga di dua tempat itu. Kan biasanya memang petugas itu cenderung untuk tidak berani untuk mencoret karena apa? Sering terjadi dalam pemilu-pemilu yang lalu, orang-orang tersebut datang ke wilayah asalnya kemudian minta untuk memilih meskipun mereka udah pindah karena tahu KTP-nya masih di tempat asal. Jadi ini yang memang menjadi salah satu problem. Jadi ini bukan salah satu modus ya? Oh bukan. Ini resmi, tetapi mungkin saat pendataan tercatat dua karena pindah rumah begitu. Itulah yang kemarin dalam penghapusan 21.000 nama tadi yang sudah diberitakan itu kaitannya dengan ganda tadi. Jadi terdaftar di dua tempat. Jadi bukan tapi ganda by design. Tapi yang ini tidak termasuk di dalam salah satu pencoretan 21 ya? 21.000? Kita mesti cek lagi. Karena bisa jadi ini yang termasuk yang miss yang nggak masuk dalam sistem kita atau termasuk juga miss KPI udah terlanjur, udah terbagi ini. Karena yang ditandai itu 21.000 itu harusnya data kartu pemilihnya ditahan, dicoret di satu tempat dan diberikan di tempat lain. Jadi besok itu kalau 21.000 ini datang ke TPS, kemudian dia tidak boleh, enggak, misalnya dia datang ke TPS A misalnya. Yang di Kebon Pala misalnya, dia datang ke yang di Kebon Pala. Tapi di Kebon Pala dicoret. Maka dipastikan bahwa dia didaftarkan di TPS yang satunya Menteng. lagi. Ya, jadi petugas KPPS juga bijaksana juga kepada pemilih yang bersangkutan. Kalau pas sebutan namanya ada termasuk yang dicoret di daftar SDPT yang diterima oleh saksi pasangan calon dan KPPS, maka dia harus mencari informasi bahwa namanya ada terdaftar di tempat lain, dia mungkin daftar di tempat lain itu. Bukan berarti kemudian di lokasi dia protes-protes seperti itu, enggak ya? Tapi kan ada penjagaan yang lain. Menurut Pak Jamal ada tinta itu, jadi dia tidak akan bisa memilih di dua tempat. Ini dua hal yang lain. Ini soal hak untuk memilih. Kalau soal antisipasi untuk supaya tidak menggunakan dua kali udah otomatis. Pengaman yang paling dasar dalam pemilu dari pemilu yang lalu juga adalah tinta. Otomatis dia sudah memilih kasih tinta. Mas Ramdansyah, 21.000 nama dicoret ya. Tapi kemudian ini ada yang double-double. Apa yang akan terjadi besok kira-kira? Pertama, itu kan pencoretan 21.344 adalah tindak lanjut dari amar putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana Panwaslu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 penyelenggara pemilu tentang penyelenggara pemilu itu adalah mengawasi hasil keputusan DKPP tersebut. Nah, di mana putusan yang pertama adalah memanggil semua calon, kemarin dia undang semua pasangan calon. Yang kedua, tidak ada yang namanya merubah tahapan, tidak ada perubahan tanggal 11 Juli. Yang ketiga, ada yang namanya DPT itu menjadi kemudian akurat dengan mencoret 21.344 dan ini sudah dilakukan oleh KPU, artinya KPU sudah menjalankan amar putusan. Bahwa ada persoalan administrasi, bahwa misalkan tadi ditemukan sampai sekarang masih ada, toh KPU sudah membuat apabila tidak ada POM C6 itu boleh kemudian datang ke TPS selama ada DPT-nya ada di sana, salinan DPT ada namanya, dia boleh memilih. Yang kedua, mereka yang diduga punya 3 atau 4, ini kan persoalan administrasi yang belum tentu KPU sepenuhnya masalahnya. Ada pasal 117 ayat 4 Undang-Undang 32 tahun 2004 yang menyatakan apabila orang memilih 2 kali, di TPS yang sama pun TPS yang lain, itu ancamannya pidana dan denda. Artinya memilih dengan sadar 2 kali gitu ya. Artinya ada persoalan administrasi tadi, DPT-nya ada 2, kartu pemilih 2 atau 3. Sekarang mau dia gunakan 2 atau 3 enggak? Kalau dia hanya bergunakan 1 itu yang benar. Kalau udah 2, dia nggak boleh dong satu individu memilih itu 2 kali. Nah, itu persoalannya. Dan memang tintanya kuat berapa lama sih? Semenit, 2 menit? 3 hari kan? Dipastikan tintanya akan sudah melalui satu uji yang sangat Saya tahan di situ. Kami kembali saat lagi. Menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP yang masih berlaku. Ya. Tapi dengan kartu keluarga? Itu putusan MK terkait dengan Pilpres, bukan untuk Pilkada. Artinya untuk DKI cukup bawa KTP yang masih berlaku ya? Begini, prinsipnya adalah kalau dia dapat undangan memilih, itu artinya dia ada dalam DPT. Kalau karena sesuatu hal undangan tidak sampai, selama dia masih namanya ada di DPT, dia bisa datang dengan bawa KTP identitas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau di DPT pun tidak ada, tapi ternyata di DPS-nya atau di formulir A3 DPT yang dari PPS itu dia masih ada, maka dia tetap juga bisa. Ini sesuai edaran KPU yang kami baru tanda tangani tadi malam, kemudian tadi sudah disosialisasikan. Jadi untuk besok itu kita ada beberapa ketentuan yang menyesuaikan. Nah, termasuk juga ada beberapa yang kita ketentuan soal penghitungan C1, kemudian ada penyesuaian ya soal rekap hasil suara. Itu ada beberapa kolom yang kita sesuaikan. Gitu. Terkait yang lain juga soal pengamanan kita ketentukan tidak boleh bawa alat yang berkamera. Mas Ramdansyah, untuk masyarakat memilih sekaligus juga bisa mengawasi gitu ya. Apa saja yang harus diamati? Pertama, saya berharap bahwa kampanye yang kami lakukan, stop politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena dulu kan biasanya... Kenapa enggak jangan pilih orangnya, uangnya diambil? Karena itu udah usang. Karena sebelumnya kan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Menurut kami, itu harus ada kultur baru, budaya baru, jangan ambil uangnya. Karena kalau demand-nya, permintaan ini tidak ada, seberapa banyak pun supplier punya uang banyak, triliunan bahkan, ketika tidak ada yang minta uang, tidak mau menukarkan kedaulatan dengan namanya uang 50.000 sampai 100.000, itu kan kemudian tidak akan bisa terjadi transaksi. Artinya kalau kita berharap masyarakat Jakarta yang rasional dan cerdas ini itu memilih berdasarkan pilihan sadar, karena ketika nanti besok di bilik suara dengan pilihan yang rasional dan cerdas ini tentu dapat memilih secara bertanggung jawab siapa pemimpinnya. Tentu saja berikutnya ada C2 yang Panwaslu berharap kami menambah 801 relawan untuk bisa memotret, memindahkan itu ke dalam nama form kami dan kemudian dikirimkan ke SMS Gateway. Kalau masyarakat iseng katakanlah ya, C2 itu kan masih perawan, belum dipindahkan C1, itu bisa dipotret, disampaikan kepada Panwas, kita punya bukti otentik. Ke Panwas, ke jalan apa, nomor telepon berapa, dikirim ke email apa, bisa langsung? Emailnya panwaslu.dki@gmail.com. Itu alamat email kami. Sedangkan kalau websitenya panwaslu-dki@gmail.go.id. Jadi itu bisa kemudian dikirimkan ke sana. Kemudian bisa juga tadi by email. Tentu saja nanti foto-foto itu akan menjadi bukti otentik. Karena C2 itu yang masih original. Belum kemudian terdistorsi menjadi C1. Ini besok merupakan hari yang luar biasa, betul Pak Jamal. Mas Ramdansyah, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin Jakarta yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, sampai jumpa.